tidak ada pengakuan Yesus di Bible bahwa dia berasal dari firman. Makanya saya bilang ya, anak kemarin sore ini, anak sekolah minggu ini malah melawan kitabnya. Ayo tunjukkan pada saya di mana Yesus mengaku dia berasal dari firman. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi apa yang menjadi sanggahan dari Ustadz Yusuf PI yang mungkin dia ini masih belajar-belajar juga ya. Mungkin masih pemula untuk belajar agama. Tetapi sudah dengan suara lantang dia untuk menyanggah apa yang telah saya sampaikan. Karena kemarin saya menanggapi ketika mereka berkata bahwa Yesus itu adalah utusan, sesuai dengan ayat yang ada di dalam Yohanes, di Yohanes 17 ayat 3. Dan saya katakan pada saat itu karena memang Yesus itu adalah merupakan firman yang telah dikirim ke dunia ini untuk menjadi manusia. Dan dia membantah itu, dia berkata di mana Yesus mengaku bahwa dirinya adalah firman. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Kepada kawan-kawan kita ya, yang Kristen, kalau Anda protes dengan Bang Juma, protes ke saya. Yang kami katakan di kitab Anda, Yesus mengaku sebagai utusan. Kalau Anda tidak terima, silahkan untuk melaporkan kami. Kami akan menghadapinya. Beres gitu loh. Tadi dia memberikan argumen anak sekolah minggu ini. Katanya, selain utusan, Yesus itu kan juga firman katanya. Firman yang menjadi manusia turun ke muka bumi. Ah, ini sudah tidak ada di kitabnya. Blunder sendiri. Tidak ada pengakuan Yesus di Bible bahwa dia berasal dari firman. Makanya saya bilang ya, anak kemarin sore ini, anak sekolah minggu ini malah melawan kitabnya. Ayo tunjukkan pada saya di mana Yesus mengaku dia berasal dari firman. Yang ada hanya tulisan Yohanes. Yohanes 1 pasal 1 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Lalu Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi itu tulisan Yohanes, bukan pengakuan Yesus. Di mana Yesus mengaku dirinya berasal dari firman? Mana? Sudah saya bilang dia ini malah jadi blunder gitu loh. Dan melawan kitabnya sendiri. Nggak ada pengakuan Yesus, dia berasal dari firman. Nggak ada sama sekali. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan atau apa yang ditanyakan oleh Ustadz yang masih ingusan ini. Yang memang pertanyaannya begitu-begitu aja. Pertanyaan mereka seperti itu aja terus teman-teman. Sampai sekarang. Mereka bertanya di mana Yesus itu mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Di mana Yesus itu mengaku sembahlah aku, di mana Yesus itu mengaku bahwa dirinya adalah firman. Nah, teman-teman, ini yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa secara keseluruhan isi Alkitab itu diimani oleh orang-orang Kristen sebagai firman Allah yang murni. Nah, jadi kalau firman Allah yang murni, maka apa saja yang tersirat dan tersurat di dalamnya itu merupakan suatu kebenaran. Seperti Yesus adalah firman, yang dimana di dalam Yohanes 1 aja ayat 1 sampai Yohanes 1 ayat 14, itu di sana sudah disampaikan bahwa pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman yang adalah Allah ini telah menjadi manusia. Nah, itu tersurat. Nah, jadi teman-teman, kalau Yusuf PI mengatakan di mana pengakuan Yesus secara eksplisit bahwa dirinya adalah firman, itu merupakan pertanyaan yang memang bodoh menurut saya ya. Nah,
orang kalau sudah mengimani seluruh Alkitab itu, seluruh isi kitab suci itu, apa saja yang tercatat di dalamnya itu merupakan suatu fakta dan kebenaran. Nah, contoh, kita harus mengajarkan Yusuf PI ini teman-teman ya, secara pelan-pelan. Karena dia cara tangkapnya itu, IQ-nya itu seperti anak TK yang masih baru-baru belajar abjad. Kita akan ambil contoh seperti ini teman-teman. Yusuf PI itu kan percaya bahwa isi kitabnya itu secara keseluruhan itu merupakan firman Allah. Itu pasti diyakini oleh Ustadz PI ini. Nah, kemudian kita lihat catatan di dalam kitab sucinya mengatakan bahwa Isa, nah ini bukan saya samakan Isa dengan Yesus teman-teman ya. Ini hanya kalimat saja yang ada di dalam kitabnya. Di dalam kitabnya itu tercatat bahwa Isa adalah kalimat Allah dan Ruh Allah. Nah, pertanyaannya, apakah Yusuf PI ini percaya bahwa Isa adalah kalimat Allah dan Ruh Allah sesuai ayat kitab sucinya? Tentu saja dia percaya dong, karena tertulis dalam kitab sucinya dan dia akui seluruh isi kitab sucinya itu merupakan firman Allah yang murni menurut dia. Tentu saja apa yang tercatat di dalamnya dia pasti percaya. Nah, kalau dia tidak percaya, itu sama halnya dia mengkhianati kitab sucinya atau menyangkal isi kitab sucinya. Nah, kalau dia tidak percaya bahwa Isa adalah kalimat Allah dan Ruh Allah, maka dia menyangkal seluruh isi kitab sucinya. Nah, pertanyaannya, apakah Yusuf PI ini percaya bahwa Isa itu adalah kalimat Allah dan Ruh Allah? Tentu saja percaya. Kenapa dia percaya? Padahal yang mengatakan Isa kalimat Allah dan Ruh Allah bukan pengakuan Isa sendiri. Itu hanya tersurat di dalam kitab sucinya. Sama sekali bukan pengakuan Isa. Nah, tetapi kenapa dia harus percaya kalimat itu? Ya karena itu tersurat dalam kitab sucinya. Dan dia yakini bahwa seluruh isi kitab sucinya itu merupakan firman Allah yang murni menurut keyakinannya. Nah, sekalipun Isa tidak mengakui bahwa dirinya adalah kalimat Allah dan Ruh Allah, tetapi tercatat kan, sekalipun ada di dalam surat Ali Imran dan surat An-Nisa. Nah, sekalipun itu bukan pengakuan Isa, tetapi tetap dia harus percaya pada kalimat itu. Nah, demikian orang Kristen. Sekalipun Yesus tidak mengucapkan, mengakui secara eksplisit bahwa saya ini adalah firman Allah yang diutus Allah jadi manusia. Sekalipun tidak demikian kalimatnya, tetapi apa yang tercatat ditulis oleh para rasul pada saat itu, murid-murid Yesus pada saat itu sesuai dengan pengilhaman dan pewahyuan roh kepada mereka. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa segala tulisan diilhamkan oleh Allah untuk mengajar kita, untuk mendidik kita dalam kebenaran. Itu diwahyukan oleh Allah, difirmankan oleh Allah, diilhamkan, dinyatakan oleh Allah melalui para penulis. Jadi para penulis itu tidak menulis dengan sembarangan. Itu sesuai dengan pengilhaman, penyataan Allah. Dan juga merupakan saksi mata dari apa yang mereka lihat tentang Yesus. Apa yang mereka dengar dari Yesus. Seperti Petrus ketika dia berkata kepada Kornelius di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 39. Petrus berkata bahwa kamilah saksi mata dari segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus. Baik di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Kamilah saksinya. Jadi kalau sudah bicara saksi mata teman-teman, ya wajar saja kita harus percayai. Karena mereka hidup di zaman itu. Dan mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Lah, kalau kemudian ada
ustadz yang masih ingusan seperti Yusuf Pei ini mau bantah ini itu menurut saya perlu belajar lagi. Memang kita harus secara pelan-pelan kita ajarin pada mereka tentang bagaimana kita meyakini firman Tuhan itu, teman-teman. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sekalipun bukan Isa yang mengaku bahwa dia adalah kalimat Allah dan Ruh Allah, tetapi tertulis dalam kitabnya. Nah, sekalipun di surat Ali Imran dan surat An-Nisa. Jadi demikian kalau tertulis dalam Injil Yohanes. Nah, artinya Yohanes mendapat pimpinan roh, penyataan Allah untuk menuliskan hal itu. Dan itu didukung oleh firman Tuhan yang lain. Seperti dalam tulisan Nabi Yesaya. Bahwa Allah itu mengirim firman-Nya, mengutus firman-Nya. Dan firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia harus mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Jadi kalau Yesus mengatakan bahwa aku diutus oleh Bapakku, itu artinya Bapa mengutus firman-Nya, mengirim firman-Nya ke dunia ini. Apa yang salah ketika firman dikirim? Dan itu tidak berarti bahwa Yesus bukan Tuhan. Dan itu bukan berarti bahwa Yesus bukan Allah. Nah, kata firman Tuhan, seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam Dia. Satu hal yang saya sampaikan bahwa Yesus itu sepenuhnya Dia Allah dan seutuhnya Dia adalah manusia. Sekalipun dalam pelayanannya sebagai manusia, Dia terbatas oleh inkarnasinya sendiri. Nah, Dia berada dalam batas-batas inkarnasinya, teman-teman. Nah, jadi kalau dia lapar, dia haus, dia berdoa, itu artinya bahwa dia berada dalam batas-batas inkarnasinya. Jadi Yusuf Pei ini mana sampailah pikirannya ke situ, ya kan? Nggak bakal paham dia itu. Dia maunya, oh Yesus langsung dia mengakui dirinya Tuhan, sembahlah aku, akulah firman Tuhan. Dia maunya semuanya dari pengakuan Yesus. Nah, dia maunya begitu. Nah, emangnya Tuhan harus nurut sama kamu sesuai dengan keinginan hatimu? Kan tidak mungkin. Jadi itu harus kita beri pemahaman kepada mereka supaya mereka mengerti, teman-teman. Karena kita juga sebagai orang Kristen, kita percaya seluruh isi kitab suci kita itu murni firman Allah, teman-teman ya. Murni firman Allah. Dan itu celakanya mereka kalau ada ayat-ayat seperti ayat membahas Yesus sebagai manusia, maka mereka katakan bahwa itu adalah ayat yang asli. Memang Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan. Dan ketika kita memberikan ayat-ayat yang dimana Yesus mengakui dirinya sendiri sebagai Tuhan, maka mereka tidak terima. Mereka mengatakan, oh itu ayat sisipan, itu ayat palsu. Nah, tapi apa yang mereka kutip, itu yang mereka akui firman Allah. Itu kan celakanya mereka, teman-teman ya, para polemikus ini. Karena memang tidak sampai pemikiran mereka ke situ. Jadi itu saja yang merupakan tanggapan saya, teman-teman. Kiranya kita bisa paham, bisa mengerti, sekalipun Yesus tidak mengakui secara eksplisit di dalam Alkitab tersurat dan tersirat bahwa Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.